legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Mungkinkah Allah membiarkan orang yang memegang rahasianya ember? Tahu ember? Suka ngomong-ngomong, ngaku jadi Imam Mahdi di Facebook. Ada nggak? Ada banyak. Ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube. Ya salah. YouTube itu punya mereka. Ngaku di situ habis ente. Maka orang-orang yang ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube, di Facebook, belum mati-mati kan itu orang, berarti bukan mereka. Karena kalau dia ngaku di YouTube, selesai dia. Jadi nanti kita akan dihadapi masa yang tidak lama lagi. Sedikit lagi akan banyak orang ngaku dirinya Imam Mahdi. Akulah sang juru selamat, akulah Ratu Adil. Kalau ini pemegang rahasia ar-ruh, mungkinkah dia obral rahasia? Kalau ada orang jualan barang mewah, mungkinkah dia cerita di pinggir jalan? Mungkin nggak? Ya mungkin. Kalau ada orang jualan berlian mahal, mungkinkah dia buka di kaki lima? Mungkin nggak? Ya mungkin. Jika ada kekasih Allah yang Allah simpan rahasia di kalbunya, mungkinkah dia cerita di mimbar? Mungkinkah dia cerita di mimbar YouTube? Mungkinkah dia ngaku-ngaku jadi wali kutub? Kecuali kepada ahlinya, yang ada sekarang menjadi wali YouTube. Di depan saya banyak sekali wali YouTube ya. Bapak ibu yang bukan Allah, ibunya nggak ada ya. Eskatologi dan manusia akhir zaman. Maksudnya kita harus mulai sadar, semua agama, semua aliran sekarang sedang menunggu itu. Kok masih ada orang ngomong, Ar-Razi ini ngomong apa ini? Ini dunia masih panjang. Maka saya cuma mengajak, mengingatkan seperti Nabi Yuna Muhammad SAW mengingatkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kalian mengenai kemunculan Ad-Dajjal, sang pembohong besar. Bukan hanya sistem, tapi ada sosoknya. Inilah yang diingatkan dulu oleh setiap para nabi, hatta Nabi Nuh. Tapi semua nabi tidak satu pun yang menghadapi Dajjal kecuali Nabi Musa, itu pun tidak berlawanan. Yang dapat tugas umat akhir zaman. Berarti tugas kita berat apa ringan? Berat. Maka nanti orang yang tidak kenal ma'rifatullah, pasti dia melenceng kepada Dajjal. Dikira Dajjal lah Al-Mahdi. Kalau Allah makar, kira-kira lebih menang yang mana? Wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar. Mereka konspirasi, Allah juga konspirasi. Mereka setting cerita, mereka sebar pandemi, Allah akan atur itu semua. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Tenang aja Pak, yang penting kenal Allah. Jangan panik, jangan suuzon. Jika ini muncul di hati, insya Allah kita aman. Insya Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama wali Allah. Karena ada ulama yang bukan wali Allah. Disebut oleh Imam Ghazali, imam ulama su, ulama yang buruk. Ulama su, ulama akhirat. Ini bukan karena perbedaan politik, tapi perbedaan niat di hati. Hati dia kemana? Malaikat dan setan itu sama-sama tidak masuk ke kolbu, tapi sama-sama dapat izin membisikkan sesuatu ke dalam kolbu. Malaikat aja nggak tahu Pak, wali al-Ghaus itu siapa, kecuali Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Nabi Khidir, nggak ada yang tahu. Jadi malaikat aja nggak ngerti kalau ini adalah wali al-Ghaus. Jadi gimana caranya ketemu? Jangan jauh-jauh dari Sayyid Habib ya. Tapi ini pasti Habibnya bukan Habib yang terkenal gitu. Pasti bukan
Namun yang terkenal ini kita takzim. Siapa tahu di belakang dia. Siapa tahu bukan pro Habib A, bukan pro Habib B. Dia pro sendiri karena dia seorang wali al-ghaus. Dia nggak butuh dengan kita yang butuh dia. Ini yang banyak kan ustadz butuh jamaah, bukan jamaah butuh ustadz. Saya berharap kepada para kiai, ya, para lora, para gus punya pendirian yang jelas. Meskipun umat tidak ikut kita, nanti akan Allah pilihkan mereka yang ikut kita. Kebohongan itu dimulai sekarang dari WA, dari YouTube. Hati-hati. Jadi jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Tapi bukan mereka yang terkenal itu, tapi biasanya yang mastur. Ini cluenya segitu doang Pak, bisa dijelasin. Karena saya juga sedang progres Pak. Di akhir zaman itu ada kata kunci. Saya sudah sebutkan di banyak tempat. Mungkin di sini baru pertama kali. Di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan itu minhajnya, sistemnya, cara membangun dan kerjanya sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itulah kalau diturunkan disebut ismuhu yuwati usmi. Isim dia, sistem ilmu dia sama dengan ilmuku. Nggak pakai ini, tapi pakai ruh. Pakai apa? Kalau ruh itu tempat Allah mengirimkan wahyu dan ilham. Maka gerak dari wali al-ghaus bukan pakai kecerdasan ini, dia pakai kecerdasan ruh. Ruh ini suka-suka Allah, maka dia tiba-tiba berubah, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Beda dengan otak kita pengennya rapi, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ruh kan enggak, dari 1 bisa loncat ke 7, 7 bisa mundur lagi ke 3. Suka-suka ahlur ruh, karena ahlur ruh ini mereka unlimited. Hampir ketahuan mereka mundur lagi, jadi 0 lagi, nggak ketahuan. Ntar mulai nanjak, begitulah terus. Jadi kita nih pikir kayaknya udah muncul nih, kita dekatin hilang, kayak gitu modalnya, ya. Jadi penciriannya apa? Minhajnya minhaj nubuwah. Nubuwah itu artinya al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah dan adanya di ruh. Udah dapat 2 itu Pak, ahlul bait, ilmu ruh. Berarti kalau dia politisi nggak masuk, dia ngartis nggak masuk, dia ustadz terkenal belum masuk, Habib terkenal bukan mereka. Tanya aja mereka, Bapak kalau nggak percaya tanya sama Habib terkenal, pasti dia bilang saya lah bukan Mahdi, saya cuma orang Imam Mahdi. Ada haknya dikit ya. Ada lagi yang mengartikan namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan ayahku. Tuh, gagal paham. Isim bahasa Arab bukan nama KTP. Karena dulu tidak ada KTP di zaman Rasulullah. Maka isim ini kembali ke kitab Imam Al-Bajuri, Lisanul Arab, kitab-kitab syarah-syarah. Apa kata Imam Bajuri tentang isim? Al-ismu huwal alamu wal wasamu wal ulum. Isim itu maknanya tanda-tanda dan ketinggian derajat atau ilmu. Maka tanda Al-Mahdi persis seperti tanda Nabi. Nabi waktu kecil dibelah nggak dadanya? Dibelah. Nanti Al-Mahdi begitu. Nabi waktu beliau hendak berdakwah secara terbuka ke Madinah, 3 tahun sebelumnya beliau diislah. 3 tahun Pak sebelumnya meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, lalu Allah angkat Sayyidina Nabi SAW ke arasnya. Nanti sama, sebelum ketemu Dajjal, Al-Mahdi sekitar 3 tahun. Ini bukan cocok logi, emang pas, kan ngikutin isim. 3 tahun sebelum itu beliau diangkat oleh Allah, diislah, diganti fisiknya dibenerin lagi, sakit-sakitan jadi nggak sakit. Rasulullah mi'raj pakai ruh dan jasad, benar. Ism derajatnya sama dengan derajat Nabi, kurang dikit.
karena dia bukan nabi, cuma wali, berarti di bawah nabi. Maka ruh dan jasadnya juga diangkat. Jadi islahnya wali bernama Al-Mahdi itu Mi'raj. Islahnya Nabi Isa ketika meminta bertemu Allah pingsan, itu islah Nabi Isa. Islahnya Nabi Yunus ketika dilempar masuk ikan dan dia zikir 40 hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Islahnya Nabi Adam ketika turun di muka bumi dan dia sujud 40 hari, yang dibaca cuma satu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Islahnya Nabi Muhammad naik ke aras, Allah turunkan surat Al-Fatihah, maka turun menjadi rukun sholat. Islahnya Al-Mahdi, wallahu a'lam, kita belum dikabarkan. Saya cuma berdoa semoga kita termasuk barisan mereka. Amin ya rabbal alamin. Nanti akan ada masa pengikut Al-Mahdi ragu tentang kemahdian imamnya. Persis seperti kejadian Nabi Muhammad ketika sampai di Hudaybiyah, 15 kilo lagi masuk ke Mekah, tiba-tiba di-cut oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi ngalah, mundur. Dan Umar mewakili suara orang yang ragu. Apa kata Umar? Ar-rasulun anta, ente betul rasulnya. Ahakun dinuna, agama kita benar gak? Karena Umar berpikir jika benar ini agama, pasti kita menang. Jadi rumus Sayyidina Umar, benar menang. Kalau nubuah suka-suka Allah, benar bisa menang, bisa tidak, yang penting ujungnya sukses. Tapi di perjalanannya bisa jadi kalah dulu. Nanti ada masa Pak, itu terjadi. Imam Mahdi sudah diislah, sudah diperbaiki oleh Allah, sudah nyata bahwa dia Imam Mahdi. Terus tiba-tiba dia ngalah. Imam Mahdi ngalah kan lucu. Imam Mahdi kan saktinya sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngalah dari kafir Quraisy. Ini kan lucu. Jumlah yang datang lebih banyak daripada yang menghadang. Umat Islam waktu tahun ke-6 Hijriah lebih banyak daripada yang menghadang, tapi Nabi mundur. Kenapa Nabi mundur? Karena yang menghadang omnya, ponakannya, saudaranya. Ya. Kalau itu dibunuh semua, janda semua tante-tantenya. Karena kita ini sudah terlalu banyak berbicara yang di luar batas keilmuan kita. Ya, sudah nangkap? Terakhir sudah dapat belum? Halas ya, sudah dapat semua. Sudah terang, pastinya sudah lapar. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa.